lagi menuju ke Stadion Maguwo Harjo Sleman. Kita akan menyaksikan jalan pertandingan babak kedua lanjutan Liga Divisi Utama 2010-2011 antara PSS Sleman menghadapi Persidafon Dafonsoro. Buat Anda yang baru bergabung, di mana skor sementara di babak pertama adalah 2-1. Tuan rumah PSS Sleman unggul atas Persidafon Dafonsoro, di mana gol mereka dicetak melalui Tri Handoko dan juga Anang Hadi, sedangkan gol balasan Persidafon Dafonsoro dicetak oleh striker Lukas Romkabu. Kita saksikan bagaimana para penonton cilik menikmati suasana sore di Sleman untuk menyaksikan tipu pegangan mereka. Dan pelatih Agus Yono tentunya sudah menyiapkan strategi khusus untuk bisa mengejar ketertinggalannya, menguasai lapangan tengah, tetapi mereka tertinggal di babak pertama dengan 1-2. Kita lihat Ferianto dan juga Tri Handoko. Dan wasit Puji Supriyatno yang memimpin jalan pertandingan, mempersiapkan segalanya. Dan kita akan ikuti kick off babak kedua. Saat ini PSS Sleman sebagai tuan rumah menyerang dari sebelah kiri menuju sebelah kanan layar kaca Anda, sedangkan Persidafon Dafonsoro menyerang dari sebelah kanan menuju sebelah kiri layar kaca Anda dengan kostum biru kombinasi merah, celana biru dan juga kaos kaki biru. Sedangkan PSS Sleman menggunakan kostum hijau kombinasi putih, celana hijau dan kaos kaki hijau. Abel Cielo. Dan kita lihat bagaimana disiplinnya barisan pertahanan dari PSS Sleman. Ya, suatu percobaan awal dari anak Dafonsoro di babak kedua ini, bagaimana Abel Cielo mencoba menerobos dari sisi kiri pertahanan lawan, tetapi dia mendapat ganjalan yang cukup keras. Harus hati-hati dengan bola-bola mati dari Persidafon Dafonsoro, karena PSS atau juga Persidafon Dafonsoro memiliki, sekali lagi, adalah Edwi Fakdalam yang terkenal jitu dalam memanfaatkan bola-bola mati. Betul, mereka juga punya pemain yang postur tinggi, di antaranya adalah Sireli yang kali ini naik ke daerah pertahanan lawan. Patrick Wanggai, Abel Cielo, juga Marcelus. Dan kita saksikan ditinju bola tadi oleh Gary Mandagi. Ya, nyaris menimbulkan petaka sebenarnya, walaupun sebenarnya tendangan dari Edu tidak begitu deras, tetapi tanggapan dari Gary Mandagi tidak begitu bagus, bola lepas. Anang Hadi, pelanggaran terhadap Ishak Wanggai. Kita lihat anak Dafonsoro seolah-olah bangkit setelah tertinggal. Mereka kesannya ketinggalan dulu, baru mereka bisa termotivasi untuk bermain lebih baik. Marcelo Sireli kali ini, sebuah tendangan mengarah ke tiang jauh, dan kita saksikan sebuah umpan tarik. Tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi, dan Dulsan Lestaluhu langsung saja membuang bola. Ya, barangkali tidak ada teman dari anak Dafonsoro yang siap menerima umpan tersebut, sehingga mereka agak menunggu di garis belakang. Sepak pojok kali ini bagi Persidafon Dafonsoro. Ya, cukup cerdik kita lihat bagaimana Pengki Amo melakukan tangan pelan dan menimbulkan tangan pojok. Christian Worabai, positif kepada Abel Cielo. Belum terlihat memang peran dari Christian Worabai yang cukup signifikan bagi Persidafon Dafonsoro di sore hari ini. Ya, betul Bung Dara, dengan pengalaman ataupun kemampuan dimiliki oleh Christian Worabai, seharusnya serangan akan sama dari kiri atau ke kanan, tapi kita lihat banyak lebih dari kiri. Dan kali ini adalah Patrick Wanggai. Kita saksikan bagaimana skill individu dari Patrick Wanggai. Dan masih ada Marcelo Sireli. Kali ini adalah Ishak Wanggai. Berikan bola pada Frankie Amo tadi. Dan sebuah peluang kembali kita saksikan. Dan sebuah tendangan mendatar dilepaskan oleh Patrick Wanggai. Ya, sebuah kesempatan emas terbaik dimiliki oleh Patrick Wanggai. Kita lihat bagaimana posisinya memang agak sempit dan sudah ditutup oleh Gary Mandagi di sudut yang sempit tersebut, sehingga tidak
melahirkan gol bagi dari Persidapon. Edu Ifakdalam berada posisi offside. Patrick Wanggai atau juga Lukas Rumkabu. Ya, sebuah umpan yang cukup bagus sebenarnya dari Edu. Sayang bolanya temannya sudah tertangkap offside. Kembali Edu Ifakdalam. Patrick Wanggai, Lukas Rumkabu. Sebuah serangan kembali dari Persida Vodafone Solo terlalu deras, gagal dimanfaatkan oleh Patrick Wanggai. Terlalu semangat, saya pikir terlalu terburu-buru. Bagaimana kerjasama antara Patrick kurang begitu terlihat rapi, sehingga hanya menimbulkan out gawang, out lemparan bola ke dalam. Dorongan dari Patrick Wanggai. Di pertandingan berikutnya, di PSS Sleman akan menjadi tuan rumah menghadapi Serui. Sementara ini Persida Vodafone Solo akan melakoni partai seru atau juga big match menghadapi Persiba Bantul yang notabene adalah pesaing terdekatnya bersama PSBI Blitar di grup 3 klasemen sementara. Ini persaingan di papan atas yang kita lihat pekan-pekan ini, Bung Rendra. Mereka akan saling berjibaku untuk mempertahankan posisi mereka masing-masing. Abel Cielo berikan kepada Christian Worabay. Kembali Abel Cielo bermain tik-tak dengan Christian Worabay. Edu Ifakdalam. Masih ada Dulsan Lestaluhu. 5 menit babak kedua kita lihat, Bung Reda, anak Dapon Soro lebih dominan menguasai bola. Ya. Lagi-lagi Patrick Wanggai terasa penasaran ketika kita melihat bagaimana dia melakukan shooting yang cukup keras, tetapi bisa dimentahkan oleh Gary Mandagi. Kembali Patrick Wanggai. Sebuah tendangan dari Edu Ifakdalam dan masih ada Marcelo Sirelli. Ya, tampaknya handball. Ya, betul, Murendra. Tapi apakah hukuman penalti ataukah offside terlebih dahulu? Kita lihat bagaimana wasit berdiskusi dengan AW1 atau AW2. Dan tampaknya adalah sudah terperangkap offside terlebih dahulu. Ya, betul, pemain dari Persida Vodafone Solo. Hubungan asisten wasit 2. Jumat sudah melihat seorang pemain Persidapon. Ya, beruntung bagaimana PSS Sleman. Seorang Patrick Wanggai telah berada dalam posisi offside sebelum handball terjadi. Isaac Wanggai. Frankie Amo. Sebuah tarikan yang dilakukan oleh Fahrudin Wahyudi. Dan kartu kuning memang pantas diberikan terhadap tarikannya bagi seorang Frankie Amo. Ya, sebuah keputusan yang tepat dari wasit Puji, karena memang tadi kita lihat bagaimana Frankie sudah melewati pemain dari PSS atau melewati dari seorang Fahrudin.
Marcelo Sirelli. Edwi Fakdalam. Masih Edwi Fakdalam kali ini. Berikan lagi kepada Frankie Amo. Dan Edwi Fakdalam. Ada Patrick Wanggai, pelanggaran dari Patrick Wanggai terhadap Fahrudin. Ya, sebuah seruan dari Patrick dianggap sebuah pelanggaran oleh pewasit Puji. Ferianto tampak memegangi kepalanya dan Marcelo Sirelli harus menerima kartu kuning dari wasit Puji Supriyatno. Ya, kartu kuning ketiga Bung Rendra, dan kita memang lihat dari sejak awal bagaimana Marcelo Sirelli begitu aktif, begitu bersemangat, membantu rekan-rekannya untuk melakukan serangan, dan akhirnya kali ini dia harus mendapat ganjaran. Kita lihat memang tangannya sedikit mengenai kepala daripada anak pemain PSS. Lebih keras pertandingan di babak kedua ini, di mana itu terlihat dari jumlah kartu kuning yang sudah beredar 2 ketika pertandingan baru berlangsung 10 menit lebih di awal babak kedua ini. Lihat bagaimana wasit Puji Supriyatno mendatangi wasit cadangan Andik Sugiarto. Fahrudin Wahyudi pada Dulsan Lestaluhu, masih Dulsan Lestaluhu, dan masih ada, kita saksikan telah ditunggu oleh Edison Ames. Temponya semakin tinggi Bu Rendra, dan perlu hati-hati saya pikir atau instruksi dari pelatih di luar lapangan untuk menginstruksikan para pemain bermain dengan tetap sportif. Saya lihat bagaimana Edison dengan keras mengganjal Ferianto. Ya, lagi-lagi pelanggaran untuk Persidapon. Tempo permainan semakin tinggi karena kedua tim sama-sama memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan pada sore hari ini. Dengan materi pemain yang sedikit lebih baik dari PSS, tentu anak-anak Persidapon tidak mau kalah pada sore hari ini. Kembali Edwi Fakdalam kali ini, dan Gary Mandagi kembali mampu menahan tendangan-tendangan dari Edwi Fakdalam. Kita lihat tayangan ulang, Gary kembali mampu menyelamatkan gawangnya walaupun sempat bolanya terlepas. Ya, ada sebuah friksi dari Patrick Wanggai. Ya, karena dia tertutup oleh para pemain lawan, mungkin Agus Purwoko saya pikir di sana, sehingga dia sedikit melakukan dorongan pakai tangan. Dan hal ini yang diprotes oleh pelatih M. Basri. Ya, nampak Bung Basri agak sedikit tegang.
Ya, kita lihat memang ada sedikit gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Patrick Wanggai. Betul, Bung Reza, karena dia tadi saya bilang bahwa dia posisinya sedikit tertutup, sehingga dia melakukan dorongan pakai tangan, dan masih tetap diprotes oleh Bung Basri. Abel Cielo dan Edwin Vakdalam kali ini. Frankie Amo gagal kembali melewati Fahrudin Wahyudi. Frankie Amo. Ya, dengan menumpuknya sejumlah pemain PSS di daerah terlarang, saya pikir perlu kreativitas dari Edward Vakdalam dan kawan-kawan untuk mencari celah sekaligus mendapat peluang untuk bikin gol. Edison Ames kali ini. Christian Worabai. Duel dia dengan Agus Setiawan, dan kita saksikan Lukas Rumkabu. Terlalu jauh bolanya dari jangkauan Lukas. Walaupun dia sudah bisa mengelabui pemain belakang dari PSS, tapi bola lebih dekat kepada Gary Mandagi. Kita lihat tayangan ulang. Kembali ke dalam. Sebuah skill yang cukup baik yang diperagakan tadi oleh para pemain PSS Sleman. Maksudnya kali ini bola diberikan kepada Tri Handoko. Masih ada Edison Ames. Tinggal ke lapangan permainan. Kembali ke dalam. Untuk Persida Davonsoro. Ya, kita saksikan Rasmoyo dimasukkan menggantikan Frankie Amo. Walaupun kita juga lihat bagaimana peran dari Frankie Amo sepanjang babak pertama dan juga di awal babak kedua ini memang juga cukup baik ya dalam memberikan bola-bola kepada Patrick Wanggai ataupun juga Lukas Rumkabu. Tetapi kayaknya pelatih Agus Yuwono memiliki sebuah taktik tersendiri dengan memasukkan pemain berpengalaman Rasmoyo. Ya, tentunya Agus Yuwono punya taktik tersendiri atau strategi yang lain barangkali. Memang kalau kita lihat di sisi lapangan atau dari lapangan bahwa Frankie Amo cukup efektif melakukan, cukup rajin melakukan serangan. Berbeda dengan Christian Worabai di posisi bek kanan, tetapi kali ini dia digantikan oleh Rasmoyo, pemain yang cukup lama malang melintang di sepak bola nasional. Sebuah pojok kali ini bagi PSS Sleman. Dakwaan dari Dulsan Lestaluhu. Kita saksikan, dan sebuah tendangan dari Jatmiko kali ini tidak menemui sasaran ketika Celsius Gapse melakukan sebuah kesalahan. Gagal menggapai bola yang berusaha ia potong. Ya, lagi kedua kita lihat bagaimana Celsius Gapse melakukan kesalahan ataupun nyaris blunder. Beruntung anak Sleman tidak sigap melakukan sergapan tersebut, sehingga amanlah gawang dari GFC hingga menit ke-61 ini. Iya, peluang kita kembali kita saksikan, dan kali ini tendangan Anang Hadi diamankan oleh Celsius Gapse. Permainan cukup baik dari para pemain PSS Sleman dalam serangan baliknya. Ya, saya melihat suatu permainan yang pasang surut saya pikir dari Celsius Gapse. Sebentar dia bisa bermain agak buruk, sebentar dia cukup bagus. Tendangan cukup keras sebenarnya yang dimiliki anak PSS, tapi dia bisa mengamankan gawangnya. Kali ini Lestaluhu yang melakukan tendangan ke luar lapangan atau tidak mau ngambil resiko dan membuang bola. Pelatih Agus Yuwono. Kembali Rasmoyo. Jatuh Rasmoyo. Serangan berikutnya dengan kecepatan dilakukan tadi oleh Agus Setiawan, dan kali ini oleh Ferianto. Masih Ferianto, lagi-lagi sebuah umpan yang cukup baik tapi lebih dekat kepada penjaga gawang Celsius Gapse.
Sebuah serangan balik yang cukup cepat dari anak Sleman kali ini. Christian Worobai. Masih Christian Worobai. Terlalu jauh dari jangkauan Christian Worobai dari bola, sehingga tidak membahayakan gawang dari Gary Mandagi. Kita lihat dari tangan ulang. Ada sedikit perubahan dalam memasuki menit ke-63, saya pikir, dari Christian Worobai. Sekarang dia lebih rajin membantu penyerangan, berbeda dengan babak pertama tadi, di mana dia lebih banyak menunggu di daerah pertahanan sendiri. Beradu kecepatan, kita lihat dan wow, bertabrakan antara Patrick Wanggai dan juga Gary Mandagi. Ya, saya pikir pelanggaran untuk PSS karena posisinya Gary Mandagi lebih menguntungkan daripada Patrick Wanggai. Benturan yang tidak bisa dihindarkan, Bung, karena memiliki kecepatan sama-sama tinggi. Masih ada Marcelo Sirelli, pemain yang cukup aktif membantu penyerangan dari anak-anak Daponsol. Ishak Wanggai kali ini maksudnya kepada Abel Cielo, dikuasai oleh Jatmiko. Bermain ball position para pemain dari tim PSS Sleman. Denny Tarkas tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Tri Handoko. Ya, sebenarnya tidak begitu keras, hanya dengan body. Tapi wasit Puji mintakan pelanggaran. Mandagi langsung mengamankan daerahnya. Anang Hadi. Ferdi Ari, ya kita lihat bagian Ferdianto tadi diamankan kembali oleh Celsius Gapse. Sebuah sergapan yang cukup bagus dan cukup berani, saya pikir, dari seorang Celsius Gapse. Tommy Adityo tadi berhasil mengamankan bola dan kalian Lukas Rukambu berikan bola kepada Abel Cielo. Abel Cielo berusaha untuk melewati Agustiawan, sebuah umpan yang lagi-lagi tidak ada yang menggapai umpan tersebut. Edwi Fakdalam, Rasmoyo, Ishak Wanggai, dan sebuah tendangan dari luar kotak penalti tepat berada di dekapan dari Gary Mandagi. Ya, Gary Mandagi cukup bisa membaca arahnya bola dan posisinya cukup tepat. Kalau kita dalam tayangan ulang bagaimana Gary bisa membaca arahnya bola sehingga tidak menyulitkan bagi dirinya sendiri tentunya. Dan amanlah gawang dari PSS hingga menit ke-67 ini. Jatmiko. Ferdianto. Agustiawan. Dulsan Lestaluhu kali ini menguasai bola bagi PSS Sleman. Berusaha dikejar oleh Anang Hadi. Dan kita lihat bagaimana Marcelo Sirelli tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Anang Hadi untuk bisa melakukan pergerakan atau juga menusuk daerah kotak penalti. Sirelli memahami betul barangkali bahwa Anang cukup berbahaya walaupun dia beroperasi dari second line, dan terbukti bahwa dia sampai saat ini sudah
mampu mencetak gol sebanyak 6 gol. Andri Ibo, Edison Ames, Christian Worabai, Abel Cielo, Agustiawan, jatuh. Abel Cielo mencoba mempengaruhi wasit, mengira bahwa dia tidak melakukan pelanggaran. Ferianto. Ya, penampilan Ferianto memang sangat baik ya sejauh ini, di mana semenjak dia dimasukkan menggantikan Eka Santika, ya tampil begitu baik dalam mengkoordinir penyerangan, bahkan dia sudah memberikan 1 assist di pertandingan sore hari ini. Ya betul, berharap besar kemungkinan karena sudah terbiasa berpasangan dengan Trihandoko, sehingga mereka bisa saling memahami dan saling mengisi di lapangan. Dan sebuah kejadian tentunya. Marcelo Cirelli. Ya, kita berharap semuanya berjalan dengan baik, sama-sama menjunjung sportivitas kedua pihak. Ya, Marcelo Cirelli sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Harus berhati-hati apabila ia tidak ingin mandi lebih cepat daripada rekan-rekannya karena mendapatkan kartu merah di pertandingan sore hari ini. Kita lihat bagaimana diskusi antara wasit dengan wasit cadangan. Terlihat wasit Puji melakukan diskusi dengan asisten wasit 1 yaitu Kustana. Apakah yang terjadi? Apakah kartu kuning kedua Bung Reda untuk Cirelli? Kita lihat bagaimana kepemimpinan seorang Edwin Fakdalam dalam memberikan penenangan kepada rekan-rekannya. Ya, seorang pemain paling senior yang paling dituakan. Sekarang udah usia 37 dan sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Seharusnya wasit Puji bertindak tegas, apapun keputusannya harus dihormati kedua belah pihak, sehingga tidak memakan tempo atau membuang waktu yang cukup lama. Ya, sebuah tindakan dari Marcelo Cirelli yang tidak patut ditiru kita saksikan. Ya, saya pikir memang seorang pemain asing harus memberikan contoh positif. Dan terlihat memang dari awal pertandingan tadi Cirelli bermain agak emosi, kurang terkontrol dalam bermain.
Ya, Marcelo Sirelli harus berhati-hati dan juga harus bisa menahan emosinya. Sudah berapa kali tadi dia melakukan tindakan-tindakan yang sedikit provokatif. Ya betul, berada seorang wasit sebenarnya bertindak tegas, mengambil keputusan, tinggal dia menerima atau tidak. Kalau tidak menerima, memberikan waktu beberapa menit untuk melakukan protes. Iya, kita saksikan memang ada sebuah pergerakan atau juga ada sebuah tindakan ketika tidak ada bola, itu juga sudah harus mendapatkan sebuah hukuman. Betul, berada kita melihat adalah kartu kuning. Kurang terkontrol emosi daripada Sirelli pada sore hari ini. Ataupun tambah bola dia melakukan hal-hal yang kurang terpuji, khususnya pemain asing saya pikir tidak pantas dilakukan. Di mana kehadiran pemain asing harus mentransfer ilmunya yang positif kepada pemain lokal. Sangat disayangkan tentunya apabila seorang pemain seperti Marcelo Sirelli, yang notabene adalah pemain asing dengan kontrak nilai yang juga cukup tinggi dalam Liga Divisi Utama, tapi tidak mampu memberikan sebuah transformasi permainan bagi para pemain lokal di Indonesia. Dan kartu kuning kedua bagi Marcelo Sirelli dan kartu merah bagi dirinya. Sebuah keputusan yang tepat saya pikir karena tampak begitu provokatif selama permainan. Dia pun tadi mendorong. Ya, kita saksikan kembali sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak patut ditiru sekali lagi dari Marcelo Sirelli. Ya sangat disayangkan Bu Rendra, bagaimana seorang pemain asing melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dan dia sangat pantas dihukum kartu kuning kedua karena tampil emosional dan bahkan terkesan provokatif. Dan ini sangat kehilangan besar bagi Persidapon untuk mengejar ketinggalan 1-2 di menit ke-75 ini. Ya, sekedar tambahan ini juga menjadi sebuah pelajaran dari, ya kita saksikan inilah dia pelanggaran yang dilakukan oleh Marcelo Sirelli terhadap Trihandoko. Sangat tidak pantas, saya pikir sangat tidak wajar. Dan perlu komisi disiplin melakukan sidang saya pikir untuk menambah hukuman yang lebih berat kepada seorang Sirelli. Bahkan ketika dia diganjar kartu kuning kedua, dia masih mencoba mengejar wasit Puji Supriyatno. Ya, walaupun juga kita melihat di sini juga ada sebuah aksi yang sedikit berlebihan dari seorang Trihandoko. Ya, trik barangkali Bung Rendra. Segala kesempatan sedikit pun akan dimanfaatkan dengan baik. Ya, Rasmoyo dan Jatmiko, dua pemain senior yang berada di pertandingan sore hari ini. Harus sabar sebenarnya, apapun keputusan wasit harus diterima dengan lapang dada. Apalagi seorang Rasmoyo sudah cukup lama bermain di Liga Indonesia, dia harus memahami betul bahwa dia hidup dari sepak bola. Dos Santos Luhu kali ini. Berada posisi offside Trihandoko. Ya, meski bermain 10 orang, anak-anak Daponsoro tetap bermain terbuka. Mereka tetap meningkatkan serangan. Tentunya dengan mengejar ketertinggalan mereka sampai saat ini. Tampak mulai tegang coach Persidapon Agus Yuwono.
Abel Cielo, pelanggaran. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Puji Supriyatno. Ya, sebuah keputusan yang cukup tepat saya pikir, bagaimana Tommy sudah tadi melakukan pelanggaran karena Abel Cielo baru ulang kali dilanggar oleh Tommy. Asmoyo. Isak Wanggai. Lukas Rumkambu. Kali ini adalah Patrick Wanggai. Masih Patrick Wanggai, kita saksikan berusaha melewati barisan pertahanan. Patrick Wanggai dengan kecepatannya, dan kita lihat sebuah aksi yang sangat baik dari seorang Patrick Wanggai. Melewati 3 pemain dari PSS Sleman sebelum akhirnya tendangannya berhasil diblok oleh Denny Tarkas. Ya, sangat luar biasa bagaimana dia bisa meliuk-liuk melewati sampai 5 pemain dari anak-anak Sleman. Tetapi tendangan sepakannya masih mengenai pemain daripada PSS, sehingga hanya mengakibatkan tendangan penjuru bagi Persidapon. Edu Ifak dalam kali ini. Mengenai rekannya sendiri. Ya, kurang komunikasi saya pikir anak Persidapon. Menyambut bola umpan dari Edward Ifak dalam. Dan kita lihat sebuah serangan balik kali ini didapat oleh PSS Sleman, dan tampaknya Agustiawan berusaha untuk melakukan lob bola, tetapi tendangannya tidak akurat. Ada segera ragu-raguan barangkali daripada Agus, apakah dia melakukan lob ataupun memberikan kepada rekannya. Tetapi serbuan dari pemain lawan sudah semakin dekat, sehingga tidak bisa melakukan sepakan atau umpan kepada rekannya dengan maksimal. Tommy Adityo dan pelatih Agus Yuwono. Lukas Rumkabu. Semakin tinggi memang tensi permainan atau juga tensi pertandingan di sore hari ini menjelang 10 menit terakhir dalam waktu normal. Ya, ini disebabkan karena permainan cukup berjalan imbang, di mana Persidapon merasa bahwa mereka lebih baik dengan kemenangan 6-0 di putaran pertama, sementara anak-anak Sleman selama ini tidak pernah kalah di kandang, sehingga motivasi mereka berlipat untuk bermain di lapangan, tentunya untuk meraih hasil yang maksimal. Edu Ifak dalam yang bermain lebih ke dalam semenjak Marcelo Sirelli dikeluarkan oleh wasit Puji Supriyatno. Ya, serangan balik kali ini Ferianto. Masih Ferianto berhadapan dengan Gel. Kita saksikan Ferianto sudah berhadapan dengan penjaga gawang Celsius Gapse. Gagal untuk menceploskan bola dan merubah skor di pertandingan sore hari ini. Ya, kita lihat data yang lalu bagaimana sebenarnya Ferry begitu terbuka untuk melakukan shooting atau sepakan yang lebih bagus, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan baik, dan inilah kelemahan yang dimiliki selama ini oleh PSS, di mana mereka selalu kesulitan dalam menyelesaikan sejumlah peluang yang mereka miliki. Fahrudin Wahyudi menjaga Lukas Rumkabu. Rasboyo kali ini lemparan ke dalam. Kembali lemparan ke dalam untuk Persida Vodafone Soro. Masih cukup waktu bagi Persida Vodafone Soro untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Ya, masih ada waktu sekitar 10 menit berangkat. Masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Ataupun PSS punya peluang yang banyak atau terbuka untuk menambah gol. Sama halnya dengan Persidapon dengan serangan yang silih berganti kita lihat pada saat ini. Keduanya sangat memiliki peluang sama-sama terbuka untuk meraih gol. Abdul Lesaluhu. Sebuah bola kali ini bukan sebuah pelanggaran.
Christian Worabai. Serangan berikutnya datang dari Agus Purwoko. Masih Agus Purwoko. Memindahkan bola maksudnya tadi kepada Jatmiko dan juga Dulsan Lestaluhu. Abel Cielo serangan balik. Cepat kali ini soloran dari seorang Abel Cielo. Masih Abel Cielo. Maksudnya berikan true pass tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Tekanan berikutnya. Ya, ini dia menjadi saat-saat yang seru dalam sebuah pertandingan. Waktu mendekati waktu akhir. Ya, Bung Rendra, kedua tim saling jual beli serangan. Waktu yang sangat kritis bagi kedua tim. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nah, bebas bagi Persida Vodafone Solo. Kita lihat bagaimana Gary Mandagi meminta rekannya untuk menutup ruang tembak. Ya, lagi-lagi kesempatan emas bagi Persidapon. Kali ini ada bersiap-siap Christian Worabai ataupun Edward Ipak Dalam yang melakukan eksekusi. Edu Ipak Dalam. Ada Lukas Rukamu. Dan tendangan dari luar kotak penalti. Dan kita lihat, wow, berada di samping kanan dari gawang Gary Mandagi. Peluang yang didapatkan oleh Davon Soro melalui tendangan Andri Ibo. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana determinasi anak Papua, walaupun bermain dengan 10 orang. Peluang berikutnya Christian Worabai. Masih Christian Worabai. Umpan ke tiang jauh dan mengarah ke gawang. Digagalkan oleh Mister Gawang. Sebuah tendangan melengkung yang dilepaskan oleh Christian Worabai. Ya, sebuah rotasi yang cukup baik Bung Reda dari Christian Worabai yang awalnya berposisi di bek kanan berubah menjadi di posisi bek kiri, dan sebuah shooting yang cukup luar biasa pikir. Sayang masih ketolong dengan tiang Mister daripada gawang Gary Mandagi. Harus menerima perawatan tim medis Gary Mandagi. Dia gawang yang juga pernah membela Persiwa Wamena. Sampai saat ini Gary menurut saya Bung Rena cukup bagus penampilannya, cukup piawai mengamankan gawangnya, walaupun tadi terjadi sempat 1 gol dan itu memang agak sulit dijangkau karena crossingnya cukup bagus, cukup keras datangnya bola ke gawangnya. Kita lihat bagaimana Christian Worabai, pemain terbaik divisi utama tahun 2005. Dan ini merupakan Edu Ipak Dalam, salah seorang pemain terbaik di sektor lapangan tengah Indonesia yang juga masih tetap bermain saat ini. Ya, anak Maluku yang menjadi legenda di Papua adalah seorang Edward Ipak Dalam, saat ini berusia 37 tahun. Rasmoyo. Rasmoyo kali ini, dan ada sebuah pergantian pemain. Bagaimana Nanda Wahyu masuk menggantikan Anang Hadi. Ya, tampak Anang Hadi yang menjadi otak serang di lini tengah agak kelelahan barangkali dan sering mendapat benturan dari pemain lawan, dan digantikan oleh Nasution. Tentunya mereka lebih menyerang karena lawan sudah bermain dengan 10 orang. Pelanggaran terjadi.
Ya, anak Daponsoro masih tetap melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketinggalan. Mereka tidak mengenal permainan bertahan walaupun bermain 10 orang. Serangan balik berikutnya kita saksikan begitu cepat dilakukan oleh Agus Setiawan bagi PSS Sleman. Sudah berada dalam posisi offside, tipis sekali memang. Ya, bagaimana betul, posisi offside yang dilakukan tadi oleh pemain yang baru masuk, Nanda Wahyu. Ya, kalau kita lihat memang dari tayangan ulang memang tampaknya belum offside. Ya betul, relatif tipis barangkali, tetapi asisten 1 Kustana sudah mengangkat bendera pertanda offside. Dan saya yakin bahwa dia lebih melihat situasi di lapangan. Edu Ifak Dalam. Ferianto kembali dalam posisi offside. Kali ini AW1 Kustana mengangkat bendera. Edu Ifak Dalam kembali. Menit terakhir di waktu normal. Masih ada kesempatan bagi Persidafon Daponsoro untuk meraih poin di partai tandangnya. Lukas Rumkabu. 2 pemain, masih Denny Tarkas, dan kita lihat dalam daerah kotak penalti sudah meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang saja bagi PSS Sleman. Ya, cukup disiplin anak-anak Sleman di sisa pertandingan ini. Mereka mengumpulkan pemain, berkumpul mereka di daerah pertahanan, sehingga hampir tidak ada ruang terbuka bagi anak-anak Daponsoro untuk mendapatkan peluang ataupun mendapatkan ruang tembak. Tiga menit taman waktu. 3 menit yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Persidafon Daponsoro, dan juga 3 menit yang harus dipertahankan keunggulannya oleh PSS Sleman. Langsung berikan bola panjang. Celsius Gapse kali ini memantau bola untuk Tri Handoko. Kita lihat permainan yang agak lu saya pikir dari gawang ke gawang. Abel Cielo. Hampir seluruh pemain dari PSS Sleman kita saksikan sudah membantu pertahanan. Christian Worabai. Ferianto. Masih Ferianto kali ini. Berikan bola pada Tri Handoko. Serangan balik kembali kepada Ferianto. Kesempatan berikutnya. Ferianto lebih memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Ya, sesuatu yang wajar saya pikir dilakukan oleh seorang striker. Di sedikit apapun, sekecil apapun peluang yang mereka dapat, mereka harus melakukan eksekusi. Sayang memang tendangannya terlalu pelan. Saat-saat yang mendebarkan bagi para pendukung PSS Sleman. Sudah memasuki waktu tambahan dan timnya masih terus ditekan oleh Persidafon Daponsoro. Ya, kita lihat bagaimana wajah tegang dari pelatih M. Basri. Betul, Bung Rendra. Harap-harap cemas dengan sisa laga yang masih ada. Sementara anak-anak Persidafon masih terus melakukan gempuran. Mereka tidak mengenal menyerah. Semangat mereka masih tetap berkobar-kobar. Agus. Dulsan Lestaluhu, masih Dulsan Lestaluhu, cukup baik pergerakan Dulsan Lestaluhu, dan umpan kali ini
Ya, kita saksikan sebuah peluang. Lagi-lagi Celsius Gapse mampu menahan tendangan, dan tendangan berikutnya kali ini. Dan wow! Sebuah hasil yang hanya berbeda sepersekian detik. Dan kita lihat, tampaknya wasit Puji Supriyatno telah meniupkan peluitnya. Dan PSS Sleman akhirnya unggul 2-1 atas Persida Davonsoro dalam lanjutan Liga Divisi Utama 2010-2011 di Stadion Maguwo Harjo Sleman.